Anda dipukul ya? Dipukul, diinjek-injek, Pak. Oleh siapa, Pak? Nama Polres. Sama Polres. Ada berapa orang seingat Bapak? Ada 10 orang. Halo guys, balik lagi di channel saya Fajar Maulana dan Ilham Fikri Mutakin ya. Wah, ada yang lagi viral nih guys. Kira-kira apa yang viral? Tahu nggak? Yaitu es gabus. Es gabus viral ya, yang difitnah oleh dua oknum TNI dan juga Polri. Wah, ini sih udah kelewatan batas ya. Ada orang lagi usaha malah dituduh, difitnah bahwasanya es gabus itu terbuat dari spons cuci piring, buset, atau mati kalau dimakan. Aduh, emang aneh banget. Sekarang kita simak videonya guys. Ini kita dapat penjual es kue. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Nah spon. Ya ini spon. Makan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin, ngambil telan. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Nah ini dibakar meleleh dia nih. Nah. Es gabus itu terbuat dari hongkue. Hongkue kalau habis dibekukan terus ditaruh di ruangan luar freezer jadinya seperti spons. Makanya dibilang es gabus. Karena seperti gabus. Kasihan penjualnya, toh diuji juga aman kan? Iya, aman. Nah ini hasilnya tetap sama, tidak ditemukan penggunaan bahan spon atau busa. Setelah dinyatakan aman, pedagang bernama Sudrajat dipulangkan ke rumahnya di Depok. Dia mengatakan pihaknya juga mengganti uang dagangan yang sempat diamankan untuk keperluan pemeriksaan. Di sini ingin mengklarifikasi terkait video yang sempat viral beredar dalam masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spon busa ya. Maka dengan itu kami Bagian Timnas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas di lapangan, kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam memberi makanan di. Guys, kalian udah lihat belum video kakek-kakek yang didatengin 2 orang apa 3 orang? Yang si kakeknya ini yang penjual es gabus. Nah, yang itu tahu kan yang lagi viral sekarang itu. Aduh sumpah, itu yang di bagian si kakeknya ini suruh makan es gabus jualannya itu guys. Itu sumpah situ kayak, ya ampun, kasihan banget. Itu pasti si kakeknya itu ketakutan banget guys, gemeteran banget itu di situ. Yang di pikiran aku ya, kayak si kakek ini padahal cuman kayak nyari nafkah, nyari buat makan dia sama keluarganya gitu. Tapi kok bisa sampai segitunya gitu? Nggak tau lah. Sakit banget hati aku, mesti kayak teriris-iris banget tau gak sih ngeliat itu guys. Kenapa lu gituin orang-orang kecil gitu? Aduh nggak tahu deh, nggak ngerti deh mau ngomong apa guys. Speechless pokoknya. Speechless. Semoga buat kakeknya diberikan kelancaran rezeki lagi, disehatkan, Amin. sekeluarga dibahagiakan, udah itu aja. Bahkan saya lihat video di mana momen bapak ini tuh sedang berjualan kemudian nahan lapar, teman-teman. Asli sih kasihan, gak tega. Semoga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kejadian kemarin, Bapak udah mulai jualan lagi nggak sih sampai hari ini? Sampai 3 hari saya belum jualan. Mereka langsung datang beli es dan bilang langsung ngeremes es itu. Remes, kata basi muka saya dilempar. Muka Bapak dilempar pakai es itu. Waduh. Luka nggak Pak itu kondisinya? Dia sampai berdarah. Saya ditendang pakai sepatu bot. Ditendang pakai sepatu bot katanya teman-teman. Pakai sepatu boot. Iya. Kemana mana Pak nendangnya? Sampai mental. Disuruh bangun lagi. Oh, tubuh badan Bapak ditendang berarti. Iya, badannya lemes ya. Gimana pas setelah kejadian itu? Enggak, minta maaf, saya dicuekin sama dia. Itu diobatin lukanya di situ enggak? Enggak obatin sama dia. Berarti Bapak lukanya di mana aja, Pak? Sini sama ini. Jadi setelah kejadian Bapak langsung pulang, Pak? Balik jalan kaki, saya sampai hujan-hujanan, basah kuyup. Setelah
kejadian kemarin Bapak udah mulai jualan lagi nggak sih sampai hari ini? Sampai 3 hari saya belum jual. Karena trauma. Takutnya ntar dijadian lagi saya ntar. Takutnya ditendang apa, jadi gampar, pakok. mulai berangkat kerja tuh jam berapa sih Pak? Subuh. Jam 4 subuh. Kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa lama sih Pak jualan es gabus ini? Sudah 30 tahun. Mungkin berhenti atau mungkin cari pekerjaan lain? Sampai tua saya dagang terus. Akan dagang terus. Tapi sekarang Sahabat ditendang pakai satu bot. Ya Allah. Kaki saya begini tuh. Disuruh berdiri satu kaki. Iya. Di apa tuh, di mana? Boleh lihat Pak lukanya Pak? Nah itu ada buktinya ya. Merah. Sama muka juga dikena ya Pak? Oh dipukul. Pakai cincin gede. Oknum kelahiran tahun berapa sih? Kok nggak tahu es jadul? Es spon itu es jadul gitu loh. Dari zaman dulu itu aku makan itu kayak gitu. Jadi ceritanya gini guys, ini ada kakek-kakek yang jualan es jadul ya kan. Nah dituding tuh sama si aparat oknum ini ya, katanya ini terbuat dari spon. Spon nanti cuci piring Pak, maksudnya gitu. Astagfirullahaladzim. Kasian banget tuh, lihat tuh di videonya aja sampai kayak gitu. Aku tuh sedih ngeliatnya. Bapak-bapak itu kan misalnya jualan begituan gimana sih ya gitu ya. Terus ini dituduh seperti itu, suruh dimakan sampai omongannya kayak begitu kan. Ternyata guys, setelah diperiksa di lab itu ternyata tidak ada bahan yang mencurigakan alias aman untuk dikonsumsi. Ah iyalah, orang itu terbuat dari bun kue gitu. Lagian mikir aja ya, aku tuh aneh gitu loh. Ada kok orang gitu yang berpikir bahwa spon itu bisa dimasak. Itu spon kalau direbus anggar ngembang gitu kan. Itu nggak bakalan bisa jadi kempes gitu loh, anggar. Lagian harganya juga beda tuh Pak. Spon itu kan mahal lumayan tuh, buat cuci piring aja satu berapa itu? Bisa 1000-an kan. Nah itu gimana coba, cuma satu itu mahal. Ininya juga mahal Pak. Kalau yang dari spon gitu. Makanya ya menurut aku nih, sebelum memponis itu pedagang-pedagang kecil kayak gitu, periksa dulu yang baik Pak ya. Kasihan tuh kalau udah kayak gitu. Dia belum tentu loh jualannya jadi laku lagi nih gara-gara gitu, gara-gara kena fitnah kayak gitu. Dikirain beneran kan. Kasihan loh Pak. Lagian nih kalau apa-apa tuh dilihat dulu atau diperiksa dulu. Niatnya sih memang baik gitu ya, supaya ibu-ibu hati-hati gitu ya. Betul sih niatnya mah ya. Cuman ya jangan sembarangan juga atau Bapak. Bapak tuh gimana sih, lihat dulu atau Bapak enggak kasihan apa ngelihatnya gitu. Aku menjadi jatuhan kasihan. Dan kasihan juga sama bapaknya kok enggak tahu. Nah, ini dari partisipasi semuanya Dari KDM, Pemkab Bogor, hingga polisi katanya. Ini dari desa juga hadir, dari dapat bantuan. memberikan bantuannya. Hari ini didapat semuanya. Jadi saya juga menelpon semua warga coba tidak yang memang nanti desa 1, 2, atau 3 atau 4 masih ada ya dari sosial. Nah ini info terkini Bapak Sudrajat mau ke Subang ke tempat KDM. Itu 1 jam itu menunggu hasil dari lab. Katanya gitu ya. Ada kakek penjual es yang dituduh oleh oknum polisi dan TNI ngejual esnya dengan bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Masalahnya kakek ini udah dibikinin video, udah diinterogasi, udah diintimidasi, udah dipaksa makan esnya seolah-olah esnya ini berbahaya. Ternyata tidak ada bahan berbahaya yang ada di dalam es yang dijual oleh kakek ini. Dan kakek ini tuh belum jualan teman-teman karena masih trauma. Pertama, kok bisa oknum aparat ini ngebuat sebuah kejadian ini, tragedi ini sudah mengintimidasi tanpa adanya barang bukti yang jelas. Yang kedua, ini kan namanya jadi berita bohong atau hoax. Karena videonya itu udah disebarkan dan kakek ini udah viral. Ketiga, harus ada pertanggungjawaban dari oknum aparat ini karena sudah sangat merugikan kakek yang berjualan es ini untuk bertahan hidup. Yang modal biar kamu. Wahai bapak-bapak yang berseragam yang terhormat nih ya. Poin yang pertama, Bapak menuduh seseorang penjual es gabus menggunakan bahan berbahaya tanpa ada data dan uji cek lab. Itu nggak bisa dibenarkan Pak. Itu di marka umum ya. Kedua, Bapak videoin, Bapak sebar ke internet untuk menggiring opini supaya orang lain mengiyakan bahwa dagangan si Bapak ini tuh berbahaya. Yang ketiga, es gabus, es gabus itu bahannya dari tepung hankue Pak. Itu emang bakal teksturnya mirip seperti spons. Sekarang gini Pak ya, logikanya si Bapak jual es gabus tuh pengen modalnya lumayan, untungnya minim. Sekarang kalau beli spons buat bedak, itu harganya aja udah 3.000 segini-gini. Itu tuh yang paling murah.
Perlu berapa puluh spons bedak untuk jadi satu, Bapak? Itu dijual harga 2.000. Si Bapak penjual es gabus mau nyari untung apa mau nyari buntung? Emang dasar Konoha. Rakyat kecil jualan es dibilang spons. Diintimidasi, dipermalukan depan orang banyak. Sedangkan pejabat-pejabat tinggi yang berharta, punya pangkat yang tinggi, korupsi miliaran, makan duit rakyat, identitasnya disembunyikan, nggak dipublikasikan depan umum, bergerak bebas di penjara. Aku nggak bisa ngebayangin gimana perasaan si bapak penjual es ini. Aku tuh yang sumpah miris banget, asli. Bapak aparat yang terhormat, Anda itu kelahiran tahun berapa? Belum pernah makan es gabus? Atau saking tuanya Anda sampai lupa teksturnya es gabus itu seperti apa? Es gabus ya memang seperti itu teksturnya. Astagfirullahaladzim. Pakai segala esnya dibakar. Kelihatan banget dongoknya, sumpah. Kalian pakai seragam. Pendidikan kalian tinggi. Kok bisa ngomong sama orang tua yang, nih, kamu aja yang makan, biar kamu yang modal. Wah, gimana nih menurut teman-teman? Kasian nggak sama si bapak ini? Lagi enak-enak jualan, malah dituduh difitnah kayak gitu loh teman-teman. Sakit banget hatinya ya nggak? Betul sekali. Aduh, ini lagi cari nafkah buat keluarga, tahu-taunya difitnah. Dari fitnahan itu akhirnya bapak ini mendapatkan banyak bantuan dari masyarakat ya, dari DPR juga dapat, dari Bapak Deddy Mulyadi, ya Kang Deddy Mulyadi guys, dapat juga, buset, kayak mendadak pokoknya lah ya. Yang ngefitnah akhirnya tunduk-tunduk minta maaf, mampus. Aduh, mungkin itu aja lah dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.